Hai Miss, perkenalkan nama saya Stefani Citra Evelina Tampobolon. Saya dari kelas 11 MIA. Saya ingin menjelaskan atau memaparkan pengertian atau definisi dari termokimia, jenis-jenis termokimia, reaksi-reaksi yang terkandung dalam termokimia. Termokimia berasal dari kata termos dan kimia. Termos berarti benda zat atau suatu zat atau benda yang bersifat panas. Sedangkan kimia adalah ilmu dari semua cabang kimia. Nah, jadi pengertian dari sebuah termokimia adalah salah satu cabang kimia yang mempelajari tentang kalor. Nah, termokimia dibagi menjadi dua, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan salah satu atau menjadi suatu pusat perhatian, sedangkan lingkungan yaitu semua hal yang terjadi di luar kendali sistem. Contohnya yaitu gelas dan air. Pernahkah kamu memperhatikan gelas dan air? Nah, gelas tersebut yaitu menjadi lingkungan, dan air di dalam gelas tersebut itu yang menjadi sebuah sistem. Suatu hal yang harus menjadi pusat perhatian itu yang dinamakan sistem. Kalau dinamakan lingkungan itu suatu hal yang terjadi di luar kendali sistem. Reaksi termokimia menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm yaitu pelepasan kalor sistem menjadi kalor, sedangkan endoterm yaitu penyerapan kalor menjadi sistem. Nah, kali ini Stefani mau membuat contoh dari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Contoh reaksi endoterm dan eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari pengertian sistem dan lingkungan. Sistem ini yaitu suatu hal yang menjadi pusat perhatian. Kalau sedangkan dia lingkungan yaitu semua hal yang terjadi di luar kendali sistem. Contohnya yaitu gelas ini misalnya gelas atau cangkir ya. Ini isinya air. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu yang mana sistem dan mana yang lingkungan. Kalau dia sistem yaitu airnya, sedangkan lingkungannya yaitu gelas. Nah, air ini menjadi pusat perhatian, sedangkan gelas
Gelas kan melindungi air atau wadah yang di dalam gelas ini. Gelas itu semua hal yang terjadi di luar kendali sistem. Berarti ini melindungi si air tersebut agar apa? Agar tetap terjamin kualitas air tersebut dan tidak terkena kotoran dan lain-lain. Nah, kita akan membuat 3 contoh reaksi endoterm dan eksoterm. Ini dia tiga contoh reaksi endoterm. Kita akan mempelajari 3 contoh reaksi endoterm pertama-tama. Contohnya yaitu contoh pertama reaksi endoterm yaitu mencairnya es batu. Di sini ada sebuah meja dan es batu. Ini es batu. Es batu tersebut terkena sinar matahari secara langsung. Ini berada di luar atau berada di luar rumah lah atau lingkungan gitulah. Nah, yang menjadi sistem yaitu es batunya dan menjadi lingkungannya yaitu matahari. Matahari tersebut menyinari es batu tersebut hingga meleleh. Nah, itu dinamakan menjadi reaksi termokimia endoterm. Karena apa? Karena reaksi endoterm yaitu penyerapan kalor. Lingkungan ke sistem. Nah, pengertian dari reaksi endoterm yaitu penyerapan kalor lingkungan ke sistem. Lingkungannya ini matahari dan sistemnya ini es batu. Dia diserap oleh matahari. Makanya sehingga es batu tersebut meleleh atau mencair. Contoh kedua, memasak telur menggunakan panci. Nah, ini kan memasak telur menggunakan panci ini. Tadi reaksi endoterm itu penyerapan kalor lingkungan ke sistem. Yang menjadi pertanyaan, yang mana sistem dan mana lingkungan? Sistem itu yaitu pancinya. Sorry. Lingkungan itu pancinya. Ya, ini panci. Dan yang menjadi sistem itu yaitu telurnya. Telurnya itu sistem. Nih, lingkungan yaitu panci dan telur itu sistem. Nah, kita lihat pengertian dari reaksi endoterm tadi apa? Penyerapan kalor lingkungan ke sistem. Lingkungan ke sistem. Berarti di sini yang diserap apa? Si telurnya tadi. Telurnya itu yaitu sistem. Lingkungan ini berpengaruh ke sistem. Lingkungan ini kan tadi pengertiannya yang terjadi atau di luar kendali si sistem. Jadi telur tersebut yang dinamakan sistem dan lingkungan tersebut panci. Nah, contoh ketiga yaitu penguapan air. Penguapan air, misalnya nih, kamu kan memasak air. Jadi yang mana sistem dan mana lingkungan? Ini lingkungan. Dan ini sistem. Airnya sistem ya.
Tadi kan pengertian reaksi endoterm kan lingkungan ke sistem. Berarti lingkungan ini menyerap sistem. Oke, itulah contoh reaksi dari reaksi endoterm. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Kembang api, yang pertama contohnya kembang api menyala, yang kedua kayu dibakar, yang ketiga besi berkarat. Ini kembang api menyala. Reaksi eksoterm kita akan membahas satu persatu. Reaksi eksoterm ya berarti ekso itu kan berarti keluar atau melepas, yaitu berarti melepas kalor. Berarti sistem ke lingkungan. Nah, ketika kembang api tersebut menyala, itu karena apa? Karena terjadi sistem dan lingkungan. Nah, yang mana sistem dan yang mana lingkungan? Sistem yaitu kembang api tersebut, dan lingkungan yaitu api. Api ini bisa berupa mancis, korek api, dan lain-lain. Kayu dibakar. Ini reaksi eksoterm atau tidak? Ya, tentu iya. Karena apa? Karena reaksi eksoterm yaitu pelepasan kalor sistem ke lingkungan. Sistem itu yaitu namanya dia melepas. Melepas yaitu sistem ini kayu ya. Sedangkan lingkungan ini api. Besi berkarat. Nah, apakah besi berkarat termasuk dalam contoh reaksi eksoterm? Iya, tentu apa? Kan eksoterm melepas kalor sistem ke lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini lingkungannya siapa dan sistemnya itu siapa? Sistemnya itu ini sistem yaitu pagar rumah atau pagar lain-lain yang bersifat yang apa ya? Yang besi lah pokoknya. Pagar besi, pintu besi bisa berkarat karena apa? Karena adanya udara. Atau karena pagar tersebut lembab sehingga dia berkarat. Udara ini yang dinamakan lingkungan. Jadi ketika lingkungan dan sistem ini sangat berpengaruh. Karena apa? Karena lingkungan dan sistem ini sangat berpengaruh karena adanya udara, makanya besi tersebut bisa berkarat. Nah, halo, terima kasih Miss.